Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Patansi. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, apa kabar adik-adik sekalian? Pak Guru harap kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan agar kalian terhindar dari wabah penyakit yang sedang beredar. Dan sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran. Silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti didengar dan didapatkan pada pertemuan kita kali ini itu berguna dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita masuk pada materi. Materi kita kali ini untuk kelas 7, tingkatan madrasah yang berjudul tentang puisi rakyat. Nah, sebelum kita masuk pada puisi rakyat, kita bahas terlebih dahulu apa itu puisi. Nah, puisi secara umum, puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa sedemikian rupa dan tentunya memiliki kaya akan makna yang cukup indah. Dan salah satu dari jenis puisi tersebut ialah salah satunya adalah puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini juga terbagi dari beberapa jenis, nanti sebentar akan Pak Guru jelaskan. Nah, puisi rakyat itu sendiri merupakan kesastraan rakyat yang diturunkan atau turun-temurun yang merupakan warisan dari nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri baik dalam hal panjang dan pendek suku kata. Nah, selain itu juga lemah tekanan suara atau intonasi maupun rima serta isi yang ada dalam puisi rakyat tersebut. Dalam puisi rakyat ini ada beberapa ciri khusus yang membedakan dengan puisi lainnya, yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Jadi dia turun-temurun ataupun diceritakan dari mulut ke mulut, ya, atau menyampaikan lewat mulut ke mulut yang merupakan sastra lisan. Jadi kita tidak tahu siapa pencipta dari puisi rakyat tersebut karena diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi turun-temurun itulah yang menjadikan kesastraan rakyat yang diwariskan oleh nenek moyang. Nah, berikut ciri-ciri puisi rakyat. Ciri-ciri puisi rakyat yang pertama, memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua terkait atau terikat dengan jumlah baris per bait. Jumlah baris per bait ini artinya satu bait itu terdiri dari berapa baris. Contoh, terdiri dari 4 baris ataupun dari 2 baris. Memiliki pengulangan bunyi ataupun rima akhir yang berakhiran atau bersajak AA atau AB atau AA. Nah, yang keempat, jumlah kata per baris. Jumlah kata per baris biasanya dia terdiri dari 8 sampai dengan 12 ataupun paling tinggi mungkin sekitar 16 suku kata atau 18 suku kata lah. Jadi satu baris itu ditentukan harus memiliki tidak boleh kurang dari 8 kata atau suku kata dan tidak boleh lewat dari 12 suku kata. Paham ya? Silakan adik-adik lihat di layar kalian masing-masing. Nah, berikut juga ada juga unsur-unsur pembentuk dari puisi rakyat itu sendiri. Puisi rakyat itu dibentuk oleh makna, tema, dan pesan. Makna atau isi puisi rakyat bisa diketahui apabila memahami kandungan kata yang ada dalam puisi tersebut. Caranya,
sangat mudah ya. Dengan melakukan penafsiran arti atau mencari tahu arti dari kata yang ada dalam puisi rakyat itu sendiri. Karena pada dasarnya makna dari puisi rakyat itu bermakna konotasi ataupun ada makna di balik kata ataupun tulisan tersebut. Tema. Nah, tema ini adalah hal yang paling penting atau paling mendasar dari sebuah karya. Kenapa? Karena tema adalah sebuah pokok permasalahan yang dibahas dalam puisi ataupun karya yang merupakan bentuk permasalahan dalam kehidupan nyata. Jadi kita mengadopsi permasalahan dari luar sana dan kita masukkan kepada permasalahan yang ada pada kehidupan kita, yaitu sebuah karya sastra. Nah, tema juga berkaitan dengan tema perjuangan, tema kemanusiaan, sosial, budaya, politik, pendidikan. Nah, ada juga pesan. Nah, pesan ini biasanya sebuah nasihat yang tertulis di dalam puisi rakyat tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis dari puisi rakyat itu sendiri. Jadi puisi rakyat berjumlah 6 jenis. Yang pertama pantun, syair, gurindam, seloka, mantra, ataupun pepatah yang dikenal mungkin dengan peribahasa. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya penuntun. Jadi pantun ini berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya penuntun dan dipakai untuk komunikasi ataupun upacara-upacara tertentu. Nah, ciri-ciri pantun antara lain, yang pertama terdiri dari 4 larik atau baris dalam setiap bait. Jadi setiap bait itu adalah paragraf ya. Dalam satu paragraf itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 suku kata sampai dengan 12 suku kata. Itu adalah ciri-ciri dari pantun. Yang berikut, bersajak ABAB atau AAAA. Yang artinya irama ya, berirama akhiran. ABAB atau AA. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Jadi baris pertama dan kedua disebut sampiran. Kenapa? Karena baris pertama dan kedua merupakan sebuah pengantar untuk masuk pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dari pantun tersebut. Contoh pantun. Contoh pantun, buah jambu, buah serikaya, membelinya di Tanah Abang. Jangan bangga berlimpah harta kalau bikin hati tak tenang. Nah, jenis pantun juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, pantun anak, muda-mudi, nasihat, teka-teki, pantun jenaka. Contoh pantun yang Pak Guru kemukakan tadi itu merupakan contoh pantun dari bentuk pantun nasihat. Berikut syair. Syair berasal dari bahasa Arab. Nah, jika kita melihat dari sejarahnya, syair ini dibawa bersamaan masuk dalam Indonesia dengan bersamaan masuknya Islam di Indonesia. Itu adalah sejarah dari awal mula syair itu datang di Indonesia. Ciri khas syair diantaranya terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Jadi dalam satu bait terdiri dari 4 baris dan bersajak hanya satu jenis sajaknya, itu A. Jadi 4 baris tersebut bersajak A, berakhiran A, yang kedua juga berakhiran A, yang ketiga berakhiran A, yang keempat juga A. Isinya berupa cerita dan nasihat. Isinya berupa cerita ataupun nasihat ya. Itu adalah syair. Berikut gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari Tamil atau India. Jadi gurindam ini berasal dari negara India dan isi gurindam berupa nasihat dengan aturan setiap bait terdiri dari 2 baris. Jadi setiap paragrafnya hanya terdiri dari 2 baris dan bersajak AA. Berikut contohnya, jika engkau durhaka pada orang tua, engkau akan jauh dari surga. Jadi baris pertama, jika engkau durhaka pada orang tua, itu adalah baris pertama. Dan baris kedua, engkau akan jauh
Lanjut ya. Berikut seloka. Seloka berkaitan dengan jenis puisi Melayu yang terdiri dari satu bait atau lebih yang memiliki atau yang masih terkait ya. Jadi masih terkait dengan jenis puisi Melayu. Isi seloka berupa sindiran, ejekan, atau senda gurau. Jadi bukan mungkin saja ya. Pak Guru yakin kalian sudah sering melihat bentuk seloka ataupun sindiran ataupun senda gurau yang seringkali bergentayangan di dunia maya. Berikut mantra. Mantra adalah jenis puisi lama yang sering dihubungkan dengan hal gaib atau mistis. Jadi mantra dalam jenis puisi rakyat ini itu tidak menakutkan seperti yang Anda bayangkan. Jadi mantra dalam jenis puisi ini merupakan sebuah puji-pujian kepada Sang Halik. Adapun mantra yang bersifat mistis atau gaib itu mungkin berkaitan dengan hal-hal lainnya yang ada di luar sana, biasa dikenal dengan kalau istilah mengondo pui-pui mungkin. Itu juga menggunakan mantra. Kenapa? Karena mantra itu biasanya ataupun pada dasarnya hanya diketahui oleh si pembaca dan si pendengar. Hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Karena pada dasarnya juga mantra bermajas metafora atau memiliki makna yang tidak biasanya, makna yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang keempat, pepatah atau peribahasa. Pepatah atau peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan maksud, keadaan seseorang ataupun hal yang mengungkapkan tentang perbuatan, tingkah laku atau hal mengenai seseorang. Ya, jadi contoh pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi itu adalah contoh-contoh atau jenis-jenis dari puisi rakyat itu sendiri. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar. Yang menyaksikan video ini sampai dengan selesai, nanti ada nilai plus dari Pak Guru karena kalian sudah bersusah payah untuk melihat video ini. Penugasan tetap sama, masih lewat Classroom. Jika Anda ingin bertanya, silakan bertanya dalam kolom komentar ataupun lewat WA pribadi ataupun WA grup. Nanti Pak Guru akan jawab. Tugas tidak susah, nanti silakan lihat saja di Classroom, nanti sebentar akan Pak Guru bagikan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.